Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 2H, yaitu tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Muatan materi kita ada 3. Yang pertama PPKN, yaitu aturan keselamatan. Yang kedua ada bahasa Indonesia tentang kalimat tanya dan tanda baca. Yang ketiga ada matematika tentang satuan waktu, yaitu menghitung bulan, minggu, hari, jam, dan menit. Tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama, anak-anak dapat memahami aturan keselamatan saat berkendara dan berjalan kaki. Yang kedua, dapat menulis kalimat dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Dan yang terakhir, dapat menghitung satuan waktu mengenai tentang bulan, minggu, hari, jam, dan menit. Aturan saat berkendara. Nah, di sini ada saat naik motor. Yang pertama, kita harus memakai helm. Yang kedua, membawa SIM atau surat izin mengemudi. Yang ketiga, membawa STNK, surat tanda nomor kendaraan. Lalu yang keempat, mematuhi rambu lalu lintas. Yang kelima, kita harus menyalakan lampu utama motor. Kita harus mengecek dulu ya, apakah lampunya berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu yang keenam, kita juga memastikan lampu sen. Yang ketujuh, memastikan kaca spion terpasang dengan baik. Dan yang terakhir, saat kita mengemudi sepeda motor, kita harus berusia minimal 17 tahun. Yang kedua, aturan saat naik bis. Yang pertama, tidak jalan-jalan di dalam bis karena akan mengganggu yang lain. Yang kedua, tidak meludah sembarangan. Yang ketiga, duduk dengan tertib di kursi masing-masing. Yang keempat, tidak mengeluarkan anggota badan ke jendela, seperti mengeluarkan tangan dan kepala. Yang ketiga, saat naik mobil pribadi. Di sini yang pertama, kita tidak boleh mengebut bawaannya ya. Yang kedua, memakai seat belt. Yang ketiga, membawa SIM dan STNK yang tadi. Oke, sekarang saat naik sepeda. Saat naik sepeda juga harus memiliki aturan ya. Yang pertama, memastikan sepeda dalam kondisi baik. Yang kedua, memastikan kondisi jalan dengan baik, terutama saat ingin berbelok. Lalu yang ketiga, memakai alas kaki. Yang keempat, mengendarai sepeda di lintasan khusus sepeda. Yang terakhir, memakai helm khusus pengendara sepeda. Nah, pada gambar ini ada nih yang aspal hijau, ini adalah lintasan khusus sepeda. Sekarang aturan saat berjalan kaki. Nah, kalau kita berjalan kaki, kita harus di trotoar. Nah, ini trotoar ya, pinggir jalan, lalu berjalan di sebelah kiri. Yang ketiga, saat kita ingin menyeberang, kita harus menggunakan zebra cross. Zebra cross itu yang di aspal yang bergaris-garis hitam putih. Lalu, kalau misalnya tidak ada zebra cross, tapi ada jembatan penyeberangan orang, JPO, maka kita harus menggunakannya. Kata tanya dan kalimat tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang pertama ada apa. Apa untuk menanyakan sesuatu, siapa menanyakan seseorang, kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab peristiwa terjadi, bagaimana untuk menanyakan suatu cara atau proses peristiwa. Dan yang terakhir ada berapa, yaitu untuk menanyakan jumlah. Di sini contohnya ada pertanyaan titik. Lalu jawabannya harga buku tulis itu 3.000. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti anak-anak harus membuat pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui. Nah, di nomor 1 ini pertanyaannya misalnya seperti ini. Ino, berapa harga buku tulismu itu? Terus dijawab, harga buku tulis itu 3.000. Lalu ada pertanyaan lagi nomor 2. Pertanyaannya kosong ya, tapi jawabannya rumah Ino di Jalan Kemuning. Maka ini seseorang menanyakan dengan kata tanya di mana. Nah, di mana rumah Ino gitu. Jawabannya rumah Ino di Jalan Kemuning. Sekarang tanda baca dan kegunaannya. Tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda koma untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Tanda seru memberi perintah atau ajakan melakukan sesuatu. Tanda tanya untuk menanyakan sesuatu. Dan tanda petik untuk menjelaskan sebuah percakapan. Nah, contoh yang tanda titik. Pagi tadi aku pergi ke Bandung, titik. Karena itu kalimatnya sudah berakhir. Lalu tanda koma contohnya. Aku memiliki banyak teman, salah satu temanku bernama Rafka.
Lalu tanda seru contohnya, Ino tutup pintu itu. Nah, yang tanda tanya, di mana rumah Nadia? Lalu tanda petik Ino, titik 2, tanda petik, hai Beni, apa yang kamu lakukan? Dan diakhiri lagi dengan tanda petik. Satuan waktu. 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, kita lihat di sini ada jam ya. Jam yang pertama menunjukkan jam 8 tepat dan yang jam kedua menunjukkan jam 11 tepat. Sini ada soal. Beni mendapat tugas membersihkan kamar. Beni mulai melakukannya pukul 8 dan selesai pukul 11. Berapa lama waktu yang Beni gunakan untuk membersihkan kamar? Nah, kita lihat di sini. Dari jam 8 ke jam 11. Kita hitung 1, 2, 3. Maka yang dibutuhkan Beni untuk membersihkan kamar adalah 3 jam. Lalu 3 jam itu berapa menit ya? Nah, kita lihat 1 jam itu 60 menit. Berarti tinggal kita hitung 3 dikalikan 60. Nah, 3 dikali 6 berapa? 18. Nolnya tinggal kita turunin. Jadi 180 menit. Nah, di sini ada jam ya. Kita lihat pukul 11 malam jika ditulis angka adalah, kita lihat di sini setelah jam 12 siang, maka ke jam 1 ditulisnya 13. Nah, selanjutnya 13 ke jam 2 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Maka jam 11 malam adalah 23.00. Oke, sekarang kita masuk ke tanggalan ya. Sini soalnya yang pertama, jika hari ini tanggal 24 Agustus 2021, maka 2 hari kemudian tanggal berapa? Nih, tanggal 24, 2 hari kemudian berarti kita maju. 1, 2 berarti di tanggal 26. 2 hari kemudiannya tanggal 26 Agustus. Nah, yang nomor 2, jika hari ini tanggal 12 Agustus, 2 minggu kemudian tanggal berapa? 2 minggu kemudian 1 minggu sama dengan 7 hari. Berarti kalau 2 minggu 14 hari ya. Maka kita hitung sebanyak 14 kali. Nanti bertemu di tanggal 26 juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.